Saat ini saya bersama dengan satu orang chip dari blok rehabilitasi Lapas Kelas 1 Medan. Ada yang unik dari perbincangan kita kali ini, beliau adalah seorang mantan tentara, tapi bisa terjerumus narkoba masuk ke penjara. Kita simak kesaksian dari beliau. Namanya siapa? Musliwan Tony, Pak. Musliwan Tony ya. Panggilannya Tony. Oh, panggilannya Tony. Sebelumnya Mas Tony adalah seorang tentara, tapi terjerumus ke dalam kasus narkoba. Ini sebelum ke sana kita bercerita, Mas Tony sebenarnya asli orang mana? Aceh atau Medan atau mana? Kalau tinggalnya di Aceh, di Kabupaten Aceh Tengah. Bertugasnya dulu? Tugas di Aceh juga, di Kabupaten Pak, Kabupaten Biren. Tapi saya sukunya Mama Gayo, Bapak Jawa. Mama Gayo, Bapak Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kalau Medan istilahnya itu Puja Kesuma. Puja Kusuma ya. Kalau di Aceh Di Aceh Puja Kelana, Pak. Kalau Puja Kesuma itu Putra Jawa kelahiran Sumatera, tapi Puja Kelana itu Putra Jawa kelahiran Nanggro. Putra Jawa kelahiran Nanggro. Nah, ini semakin enak nih pembicaraan kita. Nah, jadi Mas Tony, ini kan dulunya tersangkut kasus narkoba. Mas Tony kan adalah seorang tentara. Tentara itu kan kerjanya kan memang untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk untuk memerangi narkoba. Ini bisa terjerumus kasus narkoba. Gimana sebenarnya itu ceritanya, Pak? Jadi begini, Pak. Saya sebenarnya dulu di luar bukan, pada dasarnya saya tidak mengerti dengan namanya narkoba, sabu-sabu, karena kita fokus ke dinas. Apalagi Bapak tahu kita di batalion itu kita ketat, kita dinasnya di pagi, siang, malam, kegiatan terus, tidak pernah kita bersentuhan dengan orang luar, beda dengan orang kepolisian. Kita di batalion saja. Tapi pada suatu saat saya dapat kesempatan untuk dinas luar, Pak. Dapat kesempatan dinas luar, kita di sisa di batalion itu bisa dinas luar dengan ada tanda petik, kita bisa bayar kemudian kompi kita lah. Artinya ada kepercayaan dari komandan kompi kita ditugaskan untuk tugas luar. Jadi dari tugas luar itulah mungkin ada ceritanya ini kira-kira. Ya. Pas saat dinas luar itu, saya walaupun di Aceh, Pak, tapi saya sering mondar-mandir ke Medan. Saya punya rekan-rekan teman-teman di Medan, satu leting maupun orang-orang sipil sekalipun, orang polisi. Jadi di saat saya sering ke Medan, lintas Medan Aceh itu, kebetulan teman saya ini rupanya banyak yang seorang bandar narkoba, Pak. Banyak bandar narkoba, banyak yang kerja di diskotik. Ya, singkat cerita, ya mereka menawarkan menjanjikan lah, kalau buat narkoba nanti sekian, dikasih sekian, ya otomatis saya tergoda lah, Pak. Jadi kan begini, ini kan Mas Tony bilang tergoda, tapi kan Mas Tony tahu sendiri, sebagai aparatur negara adalah wajib hukumnya untuk memerangi narkoba. Tapi karena ketergiruan apa membuat Mas Tony itu bisa jadi terjerumus? Jadi itu gini, Pak, itu ceritanya ada 3 alasan sebenarnya, Pak. Yang pertama itu di saat saya dinas luar, kebetulan saya keluarga cuma 2 orang, satu keluarga, Pak. Saya dengan adik saya punya orang tua, tinggal ibu saya tidak punya ayah lagi. Pada suatu saat ibu saya sakit, ibu saya sudah tua, Pak, 65 tahun. Ibu saya sakit, saya butuh uang besar, uang banyak. Sementara kalau gaji kita kan Bapak tahu sendiri, gaji tak seberapa, kalau punya anak, punya istri, tidak mencukupi untuk rumah sakit, opname sampai berbulan-bulan karena orang tua saya udah penyakit komplikasi, Pak. Jadi intinya butuh uang banyak untuk rumah sakit tersebut. Di saat itu juga saya tidak perlu uang banyak untuk biaya rumah sakit. Di saat saya mondar-mandir di Aceh Medan, ditawarilah. Di saat lagi saya pening memikirkan uang itu, saya ditawarilah dengan teman seseorang, saya ditawari untuk membawa narkoba tersebut dari Aceh ke Medan dengan dijanjikan uang yang banyak. Menurut saya itu banyak. Jadi tanpa berpikir panjang, karena ada desakan tadi untuk membantu biaya rumah sakit orang tua, akhirnya tidak ada berpikir apa-apa, kita terima tawaran. Tidak ada, saya terima terus, Pak. Walaupun saya tahu narkoba itu sebenarnya tidak boleh, Polri tidak boleh kita terlibat dengan narkoba. Tapi saya tidak ada berpikir saat itu, karena saya terfokus pada orang tua saya, bagaimana cara bisa sembuh gitu ya. Apakah nggak ada keluarga sebelumnya yang bisa kita minta tolongin? Atau memang karena sudah menumpuk di pikiran itu, jadinya kita kadang berpikiran gimana lagi? Ada kebetulan teman ya,
kita mungkin kita berpikir mungkin inilah jalannya yang mau saya tempuh, tapi naas pula bisa itu jadi bermasalah. Karena saat ini begini Pak, waktu saat itu banyak sih saya sudah curhat sama keluarga, sama teman-teman. Tapi namanya teman-teman kita Pak, sekali dua kalinya bisa mereka menolong kita. Sekali dua kali, sementara kita rumah sakit ini kan setiap hari sampai hitungan bulan Pak. Sekali dua kali keluarga bisa membantu kita. Apalagi kita di kampung Pak, keluarga sekarang di kampung di kala sakit mereka menjauh semua. Di kala kita susah mereka menjauh Pak. Banyak keluarga tuh di kala dia mengakui kita keluarga, bisa kita senang, bisa kita punya uang banyak. Sobat Curhat perlu tahu, nah, pada saat sedekat apapun, seakrab apapun yang mana berteman, apalagi di situasi yang sulit, yang susah, pasti mereka akan menjauh. Itu bisa jadi pelajaran juga untuk kita. Namun tidak boleh sebenarnya ya Mas ya. Tidak boleh. Kalau walaupun dalam situasi yang seperti itu, susah seperti itu, tapi tanpa berpikir panjang kita akhirnya bisa terjerumus. Jadi kita tergoda untuk melakukan itu. Itu sebenarnya adalah mungkin yang rasa penyesalan untuk kita. Oh, sangat besar Pak, sangat besar penyesalan itu. Saya memang menyesal sekali karena setelah kejadian ini, apalagi setelah masuk penjara saya ditangkap, orang tua saya merasa terpukul Pak. Orang tua saya merasa terpukul. Saya capek-capek orang tua menyekolahkan saya, udah sampai kuliah, nyokolahkan sampai uang habis banyak, ternyata akhirnya seperti ini. Orang tua mana sih yang tidak sedih anaknya melihat keadaannya seperti ini Pak. Jadi itu kan tadi Mas Tony alasan utama, yang pertama itu karena orang tua sakit, kemudian namanya Mas Tony bilang ada 3 alasan sebenarnya. Betul. Kenapa bisa terjerumus ke itu? Boleh tahu, bagikan ceritanya, apalagi berikutnya yang 2 hal lagi yang menjadi pemicunya. Yang keduanya itu masalah lingkungan Pak. Karena kalau di Aceh itu, walaupun kita tahu di Aceh itu narkoba tuh banyak, ganja itu ditanam seperti tanam rumput, sabu banyak, tapi di sana pergaulan dalam memakai narkoba ataupun kita transaksi jadi bos-bos itu di sana tuh jarang diketahui masyarakat. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu. Ya itu ada tapi terselubung. Tapi setelah saya ke Medan, saya terkejut. Ternyata di Medan sini orang narkoba ini sudah tidak tabu lagi. Di sana tuh masih tabu Pak, sembunyi. Tapi di Medan saya terkejut. Saya berangkat sama teman, pergi ke rumah teman, ada narkoba. Di sana ada narkoba. Bahkan ada aparatur negara sekaligus seperti kita memakai narkoba juga. Mereka menjual juga. Ya saya pikir lingkungan itu menjadi faktor pendukung yang terbesar untuk kita terjerumus dalam suatu hal yang seperti ini Pak. Nanti lingkungan juga mempengaruhi. Berikutnya apa Mas? Itu satu lagi. Berikutnya itu memang kalau dari segi agama Pak, dari segi agama kalau kita di Aceh itu, kalau saya jujur, saya di Aceh waktu saya orang agama Islam, tapi saat kejadian itu saya sangat jauh dari agama. Saya jauh dari agama. Saya tidak pernah melaksanakan ibadah seperti dianjurkan dalam agama kita. Saya terlalu fokus mengejar tentang dunia saja. Ya saya pikir alasan ketiganya, saya jauh dari agama. Jauh dari agama, saya tidak mendengarkan saya pikir jauh dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena saya tahu agama apapun di dunia ini tidak ada mengajarkan yang tidak baik. Apalagi narkoba ini kan merusak diri sendiri, merusak semuanya, itu kan tidak baik Pak. Di dalam agama Islam lagi, itu haram hukumnya. Itulah ketiga alasan yang saya baru sadar sekarang. Ternyata saya dari agama itu saya jauh, sehingga setan itu mudah menjerumuskan saya ke dalam dunia seperti ini. Saya rasa itu. Berarti yang bisa Mas Tony sampaikan buat orang-orang di luar sana yang bisa diambil hikmah dari kejadian yang Mas Tony alami sendiri, boleh dibagi Mas? Baik Pak. Saya rasa untuk teman-teman sekalian yang masih ada di luar sana, jangan sekali-sekali menyentuh ataupun mengenal sekalipun dengan yang namanya narkoba. Apapun jenisnya, mau dijanjikan itu dengan uang yang banyak atau apapun dijanjikan itu sampai kita lupa dengan semuanya, hindari sekecil mungkin. Karena kita tidak tahu, jadinya nanti seperti saya. Penyesalan itu tidak pernah datangnya belakangan, tidak pernah datang di depan, selalu belakangan. Kalau sudah terjadi seperti ini, tiada guna lagi sobat. Semuanya penyesalan. Kita jauhi keluarga, kita jauhi teman-teman, semua sanak famili menjauh. Apalagi kalau jadi narapidana seperti ini, orang stigmanya di luar sana Pak jelek terhadap narapidana tersebut.
Saya rasa itu aja, jauhi narkoba sekecil apapun dengan alasan apapun. Mau itu jangan coba-coba. Sekali lagi saya ingatkan, jangan coba-coba, karena kalau udah Anda mencoba sekali saja susah untuk lepas dari yang namanya narkoba, apalagi sabu-sabu. Jadi itu sahabat curhat semuanya. Mungkin juga saya tambahkan sedikit ya. Nah, hal apapun, sesulit apapun yang kita alami dalam hidup ini, jangan pernah kita berpikir sepintas. Kemudian hati-hatilah dalam berteman. Jangan semua teman itu kita anggap adalah sahabat kita. Jangan. Tetap lakukan, kalau moto kita di penjara itu waspada jangan-jangan. Itu harus kita lihat dalam hidup. Kemudian yang paling utama dari itu semua adalah dekatkan diri sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi godaan-godaan yang menimpa hidup kita. Mungkin itu yang bisa kita bagikan untuk teman-teman sobat curhat semuanya. Semoga dari perbincangan kita ini teman-teman semua punya pelajaran, punya hikmah untuk bisa lebih baik lagi. Tapi untuk Mas Tony ya, untuk menjalani proses pidananya ya tetap semangat. Terima kasih Pak. Supaya keluar pun nanti sudah dapat hikmah dari kejadian ini, bisa lebih berguna lagi di luar sana. Mungkin itu, terima kasih.